Masya Allah, tabarakallah, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen ini kita akan mempersilahkan kepada para jamaah yang telah hadir pada siang ini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Nah, kami persilahkan terlebih dahulu dari jamaah bapak-bapak untuk bisa bertanya kepada guru-guru kita sesuai dengan tema kita ya Pak ya, yakni azab Allah bagi orang bermuka dua. Silahkan boleh berdiri Pak, sampaikan nama dan perkenalkan dari mana nih Pak asalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dengan Pak Denny. Izin pertama bertanya Pak Ustadz Abdurrahman Zailani, Hafizahullah Ta'ala. Dengan fenomena saat ini ya Ustadz, adanya profesi buzzer yang melakukan DFK ya, disinformasi, fitnah dan kebencian. Apakah itu bisa dikatakan juga termasuk orang yang bermuka dua? Karena kan mereka tergantung bayaran yang diterima dari buzzer tersebut dan pesanan dari orang ya. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Ustadz. Kira-kira kalau buzzer sebagai pekerjaan bagaimana nih? Boleh dijawab langsung Ustadz? Jazakumullah khairal jaza. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus sekali dan juga memang berkaitan dengan kekinian. Karena buzzer itu sekarang bukan hanya sekedar fenomena yang lahir begitu saja, tapi sudah bagian daripada pekerjaan orang, betul nggak sih? Jadi kalau berbicara buzzer dan apapun yang namanya bentuknya dia, kalau mereka ada di dalamnya ciri-ciri yang tadi Ustadz Ahmad sampaikan tuh, maka bisa saja mereka masuk dalam kategori orang bermuka dua. Apalagi mohon maaf lahir batin, kalau bicara yang namanya sesuai bayaran kan nggak peduli itu, betul nggak sih? Mau dia bagus yang nyewa, mau dia buruk yang nyewa, yang penting wani piro, betul nggak kira-kira? Jadi wani pironya yang jadi persoalan dia nggak peduli orang yang nyewa dia, saudara. Nah sehingga ketika dia tidak peduli orang yang nyewa dia benar apa kagaknya, lalu dia hanya menyampaikan sesuatu yang diperintahkan, apalagi dia tahu umpamanya kebenaran tentang sosok orang yang dia bela tersebut, kira-kira jadi dusta apa kagak? Assalamualaikum. Jadi dusta apa kagak? Dusta. Maka kalau yang namanya dia berdusta, masuk nggak ciri daripada orang-orang munafik tadi? Masuk. Ditambah lagi orang-orang yang namanya buzzer model macam kayak begitu, kerjaannya kan tukang ngadu domba, sudah. Iya. Kalau kagak ngadu domba, bayarannya kecil. Kalau mampu dia ngadu domba, wow makin gede itu, saudara hadirin. Emang nggak bedanya, mohon maaf lahir batin, anak buahnya iblis, setan, saudara. Mohon maaf, setan itu kalau mampu ngeganggu orang makin gede, bikin perkara makin luar biasa, kira-kira bosnya iblis tuh makin seneng apa kagak? Makin girang apa kagak? Diangkat pangkatnya. Dia kemarin buzzer, sekarang lu jadi ketua koordinator buzzer. Tapi teman-teman, para pemirsa jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, enggak semua buzzer itu orang munafik. Maksudnya gimana itu? Ya yang benar-benar dia hanya menyampaikan informasi apa adanya, dia ngebela orang apa adanya. Bagi sebagian yang lain lawannya dianggap buzzer juga nggak? Assalamualaikum. Saya nih bela A, ya, dan saya tahu nih A bagus, cakep, saya sampein nih kebagusan si A di sosial media. Kata musuhnya si A, saya buzzernya nih si A bukan? Buzzernya si A. Paham gak kira-kira? Nah tapi kalau misalkan niatnya baik, hanya menyampaikan informasi yang ada apa adanya, maka tidak masuk dalam kategori yang tadi. Tinggal persoalannya adalah kita ini buzzer yang mana? Buzzer yang namanya hitam atau buzzer putih alias buzzer syariah. Begitu aja saudara. Assalamualaikum. Jelas? Itu pertanyaannya, jawabannya udah saya kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya tadi ada atas nama Ibu Fatma. Silahkan boleh berdiri dan sampaikan pertanyaannya.